dialokasikan buat tenaga. Ya, wah gimana bos gimana sih? Kita capek banget astagfirullah. Jadi jangan tertipu kita ya. Jangan tertipu dengan kesusahan itu enggak. Enggak ada, hampir jarang banget ya. Aduh. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qol, dan diriwayatkan Sunan Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna minasyarafi ayyakula kulla mastahaita. Kata Nabi, sesungguhnya sebagian dari berlebihan itu yaitu memakan setiap apa yang kita pengen. Jadi jangan pernah kita makan apa yang kita pengen, jangan. Apa mentang-mentang punya duit apa kita makan? Jangan. Jadi jangan mulut kita ini kayak mulut asbak. Apun tuh apa ada. Belajar kita belajar menyeterilkan. Jangan mulut kita ini kayak mulut asbak, apa namanya kita makan. Mata kita mata kutilan. Mengapa? Iya, orang pengen banget, orang pengen kan bocah kecil begitu. Kalau waktu penjajan orang pengen disebut mata kutilan. Jangan begitu kita mah. Nah, kita yang tujuan kita makan itu buat tenaga, bukan buat mumbat. Kalau ngikutin kepengen mah kepengen terus, betul tak? Apalagi banyak duit. Keluarga udah pengen makan deh. Jadi kalau udah kenyang rem, udah santai aja. Hati-hati, jangan. Rasulullah itu saya bilang mau minta makan setrak apa Allah bisa nggak? Bisa. Makanya minta ya Allah ya Rabbi, berikanlah keberkahan kepada rezeki hamba. Minta keberkahan sama Allah. Minta keberkahan. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Wal ghamma ala syururi, dan memilih bingung meninggalkan kesenangan. Wal ghamma ala syururi, dan memilih bingung meninggalkan kesenangan. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bil husni, alaikum harus bagi kalian, bil husni bersikap dengan prihatin. Fa innahu, karena sesungguhnya prihatin itu miftahul qalbi, kuncinya hati. Fa innahu, karena sesungguhnya prihatin itu miftahul qalbi, adalah kuncinya hati. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa al-huznu, dan bagaimana prihatin itu? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aji'u anfusakum wa azmi'uha. Aji'u, harus melaparkan kalian. Aji'u, harus melaparkan kalian, anfusakum, terhadap diri kalian, anfusakum, terhadap diri kalian, wa azmi'uha, dan harus mendahagakan terhadap diri kalian. Nah, ini yang ke-6, yang ke-5
memilih bingung, meninggalkan kesenangan. Sudah bingung, kita jangan bingung, sudah bingung ya. Bagaimana maksudnya? Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil husni fa innahu miftahul qalbi. Jadi bahwasanya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa alaikum bil husni, kita ini disuruh untuk prihatin bersedih. Fa innahu miftahul qalbi, karena sesungguhnya bersedih itu adalah kuncinya hati. Maksudnya sedih bagaimana? Maksudnya harus nangis lah ya? Bukan. Maksudnya kita merendah kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan, nggak boleh. Tapi harus prihatin, kita harus bersedih kepada Allah. Ya Allah, minta apa ya? Apa kalau bahasa kita tuh minta kasihani, apa? Rasa kasihan dari Allah kita mintanya. Jadi bagaimana nyari simpati Allah? Walaupun seperti Rasulullah udah dijamin surga. Rasulullah dijamin surga. Tapi tetap Rasulullah nangis. Rasulullah. Jadi ternyata rasa seperti ini tuh bikin hati kita itu menjadi bersih. Kalau kita sering munajat sama Allah. Makanya kalau kita doa itu, kenapa doa nggak dikabul? Karena salahnya kita itu kalau berdoa itu lagi susah. Orang yang mustajab doanya itu kalau berdoa itu lagi senang. Ini lagi nggak ada masalah berdoa, itu mustajab doanya. Jadi biasain nama kita wiridan. Wiridan jangan pernah minta sikon bagus, sikon jelek, ada masalah, nggak ada masalah, perlu sama Allah, nggak ada perlu sama Allah, tetap wiridan, tetap munajat. Kenapa? Orang yang biasa memohon kepada Allah di saat lapang, di saat nggak punya masalah, di saat nggak ada hajat-hajat yang urgent, ketika dia minta kepada Allah, maka ketika dia susah, ada masalah, ketika dia minta sama Allah, pasti langsung dikabul. Kenapa? Karena di saat dia nggak ada masalah, dia minta sama Allah. Kalau kita beda, mintanya pas ada masalah, makanya kita merasa ketakutan. Udah minta sama Allah, tapi nggak percaya, kita nggak yakin. Seharusnya kalau kita udah minta sama Allah, udah nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Allah yang menguasai kita dan menguasai seluruh alam dunia. Lah kok bisa kita masih ragu sama Allah? Karena salahnya kita nih, ketika berdoa itu, ketika minta sama Allah pas ada masalah. Jangan pernah minta kepada Allah ketika kita ini pas ada masalah, seolah-olah Allah itu pelarian doang, nggak boleh. Saya tanya, ada cewek yang namanya ente, tapi pelarian, ente mau nggak? Nggak tanya mau nggak? Wah pelarian doang, udah ini pergi mau ya? Allah pun begitu, jangan Allah. Memang Allah tempat kita mengadu, tapi bukan tempat pelarian. Banyak yang begitu, pelarian-pelarian. Banyak. Kalau si Ustaz mah enak aja. Udah pelarian, rampung bos, begini justru pelarian yang enak dia. Dan begitu. Kalian pun sama ketika pelarian ya, contoh kita punya teman nggak pernah nongol, tak tahu nongol sama kita, tak tahu hilang, kan pelarian namanya. Di saat dia ada masalah datang ke kita, ketika dia nggak punya masalah pergi. Kurang ajar nggak yang begitu kira? Hah? Teman-teman itu kurang ajar nggak? Datang kepada kita di saat butuhnya doang, berarti kan pelarian dia. Ketika nggak ada masalah dia pergi lagi. Allah pun ketegan yang begitu. Makanya kalau doa kita sama Allah nggak diijabah, wiridan yang begitu mantapnya nggak diijabah, kenapa? Bukannya Allah nggak diijabah, kitanya yang membuat Allah ini nggak diijabah kita karena kita pelarian. Jadi kunci kenapa ulama-ulama itu, wali itu keramat-keramat luar biasa, karena di saat mereka senang pun mereka munajat sama Allah. Mau ada masalah nggak ada masalah, tetap fokus sama Allah wiridan. Mau lagi ada lagu banyak duit, lagi senang, pas lagi senang, gue bilang aduh, lucu kan. Lagi ada masalah, gue harus ribuan, ya kan? Jangan, tetap konsisten, karena dunia gak ada apa-apanya. Yang kita harapkan itu ridho Allah ketika kita ngelewatin dunia, meninggal, masuk alam barzah, masuk alam akhirat, senang kita, itu tujuan kita. Jadi jangan minta masih lagi susah doang, udah gitu buru-buru lagi mintanya.
Udah mah dasar mah pelarian, ditanya buru-buru lagi. Gue nggak kenal nggak apa, tau mepet. Ini temen nggak ketemu 5 tahun nggak ketemu. Datang sama kita, tolong kita bicara. Iya lu insya Allah gue tolongin. Ayo kayak ngegeber kita ini. Kok ngegeber kita buru-buru? Ayo petan. Nah ini orang pengen apa ya? Kesel nggak kita? Saya tanya. Kesel nggak? Lalu lama nggak ketemu gua. Kalau nggak tahu diri banget, ntar dulu. Saya tanya kemana kita gedek, akhirnya kita kasih kagak? Kagak. Kenapa? Karena gedek ya. Kenapa? Lu kagak sabaran banget sih. Makanya kalau doa itu cuma 2. Istiqomah sabar. Istiqomah terus berdoa. Cuma sabar. Jangan hari ini kita minta, hari ini nggak mau dikasih, nggak bisa begitu. Apalagi kita jarang berhubungan, kecuali udah CS berat, udah dekat banget, kayak udah kayak inian, kayak biji nangka, kayak ngegayot biji nangka begayot ya kan. Udah CS banget, orang berdua udah tahu banget kita lah ngomong hal itu bisa. Kenapa? Seperti para wali, Nabi. Kenapa Nabi kalau doa langsung dijawab? Karena udah dekat banget sama Allah. Nah kita yang jauh tak tahu pengen cepet ya orang bisa. Ngadu sama Allah untuk bersedih. Nah sahabat nanya ya Rasulullah, kalau ya Rasulullah, wa kaifa nukhznu? Bagaimana kita bersedih? Kata Nabi, qala ajibu anfusakum wa azmi'uha. Kalian harus melaparkan diri kalian dan menghauskan diri kalian. Jadi nggak sombong kita punya duit biasa baik. Jangan punya duit betantang punya duit, jangan punya melos. Jangan kayak puhunan itu kalau banyak air seger, kalau kurang air layu. Keciri nggak? Keciri nggak antara tanaman yang terawat dengan yang tidak terawat? Keciri. Kalau tanaman yang terawat karena terus disiram, airnya cukup, seger, tumbuh bunga terus. Tapi kalau nggak disiram-siram, maka akan layu. Jangan kita begitu. Jangan seperti tanaman. Punya duit, ya begini, nggak punya duit, begini, ada masalah, ya begini, nggak punya masalah, ya begini. Seperti siapa? Rasulullah. Makanya semua contoh dalam kehidupan kita itu harus bernisbat kepada motivator yang sangat luar biasa. Siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kehidupan nggak ada cacatnya. Kehidupan manusia yang tidak ada cacat cuma satu. Siapa? Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Nggak pernah bersedih, tapi selalu menangis kepada Allah. Kepada manusia nggak pernah nangis. Rasulullah itu punya istri 11. Rasulullah berapa istrinya? 11. 2 meninggal, tinggal 9. Bayangkan Rasulullah, nih, ada teman datang, sahabat datang, ya Rasulullah, tamu. Kata Rasulullah, ada tamu datang. Kata Rasulullah, coba ke rumah Aisyah, ada makanan? Nggak ada. 9 istri Rasulullah semuanya nggak ada makanan. Oh ya udah nggak ada makanan, kata Rasulullah. Ada nggak minum? Dicek. Minum ya air putih doang, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada gula. Ya Allah ya Rabbi. Motivator ulung kita cuma Rasulullah. Tidak pernah dunia ini sedikit pun menyusahkan Rasulullah, nggak ada. Tapi yang bikin Rasulullah sedih itu bagaimana? Ketika Rasulullah tidak mendapatkan apa anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, takut betul Rasulullah itu berpisah dengan Allah, itu takut. Dan Rasulullah khawatir kita umatnya pada sengsara. Takut kita di umatnya pada sengsara, takut kita bermasuk neraka, takut kita banyak dosa, takut Rasulullah itu sedih Rasulullah. Jadi di sini itu kalau urusan dunia bukan rasa khawatir. Makanya ketika kita mengkosongkan perut kita khawatir. Kalau kita lapar di dunia aja begini rasanya, bagaimana lapar di akhirat? Ayo kita lagi aus banget, diseduhin air. Duit teh manis, kalau nggak kopi. Kamu suka apa? Kopi, iya, pahit ya, iya yang kental, oke. Iya kan dibikin kopi, kental. Akhirnya ngambil langsung dari mana? Gunung Merapi, ya kan? Ya kan disebutnya Gunung Merapi. Kita minum, kira-kira bagaimana perasaan kita?
Dibikinin makan lapar, yes makan, oke. Doyannya apa? Sop. Oh iya. Dibikinin sop aku. Dibikinin sop aku. Bisa paku semua kita makan, bagaimana? Ya Allah ya Rabbi. Ternyata di sana tuh bahaya betul kalau kita lapar, bener lapar di akhirat. Tapi kalau benar-benar kita bahagia di sana, benar bahagia di akhirat. Nah di sini kita harus menjadi perbandingan kita. Jagain, ya. Awas yang kecil-kecil nih. Jangan termotivasi. Holil sekarang nih Holil, jangan main game lagi menara play. Oke, jangan main game. Jadi kuota habisin buat download video aja ya. Buat download video, buat ngedit video, dapat pahala. Munggah, orang melihat, dapat pahala itu. Paham? Main game bos, saya di neraka dibetok ente mereka pengawan akhir dah. Ya betul kali. Iya. Bapak lu udah mau ngajarin lu jangan main game. Udah terus. Ya saya cuma ngumpetan malaikat lu goblok lu anak perpok. Iya. Kamu ngumpet di mana? Belakang pintu. Waduh. Parah lu. Ya kadang-kadang sih ngumpet di kamar bocah. Lu parah bener. Lo kok belum tahu kan marah? Iya kena saya ngumpet berapa kalau bilang saya bakal tidur. Waduh, bener juga. Hati-hati, manfaatin buat yang bermanfaat. Pokoknya kalian kalau mau nyari kesibukan, saya kemarin coba nyari kesibukan iseng ya. Untuk saya dari bisnis. Enggak dari jam 9. Tapi cepat. Jam 3, jam 4 sudah naik tahajud, udah wiridan. Jam 3 lewat sudah naik wiridan. Enggak terasa itu dari jam 10 lah. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 5 jam. Ngotrek-ngotrek kita tak itu. Ngotrek apa? Ya bikin naikin ke IG, bikin video. Enggak terasa itu muter-muter. Enggak terasa 5 jam. Saya tanya pikiran kita kemana-mana apa enggak? Apa fokus? Fokus. Akhirnya kita enggak kemana-mana, otak kita ke situ aja ngomongnya. Kan dakwah namanya. Fokusin kuota kita habis, iya, cuma bermanfaat. Niatin kita buat ibadah. Main game kesedot kagak? Kesedot, banyak lu. Tangan ngempe kontrol tangan terlilit, hati-hati. Terajab orang yang suka main game itu pas meninggal tangan kengkong. Pokoknya kalau ada yang jenazahnya orang mati, anak kecil mati, tangan tetap begini disolatin susah, rapatin begini lagi. Itu kayaknya sering ngetik game kayaknya. Jadi dulu ya. Ntar ketika dia mati kok ada anak kecil jasadnya susah dilurusin kakinya. Itu aja bilang itu. Lah dia, mengapa? Karena ngumpet di belakang pintu begini baik dia ngurung-ngurungin babanya, begini baik dia ngumpet. Akhirnya aja bilangnya ketika mati begini baik kan dilurusin begini lagi kalau bisa. Wah dia tangan begini kan jelek banget. Udah wirok mati gini wirok belum mati. Lihat enggak? Beneran. Jadi paham? Jadi manfaatin kuotanya manfaat. Terus pengetahuan kita pun bertambah. Akhirnya kita gak kalah dengan orang-orang yang modern, dengan orang-orang yang memiliki titel tinggi. Kita gak kalah. Siapa tahu aja ternyata bisa bikin animasi apa eliminasi? Animasi. Amin. Kayak film apa tuh namanya? Yang bocah berdua awalan kan di YouTube doang tuh, sama naik ke TV. Bukan Upin Ipin. Nusalara. Mau Nusalara namanya? Lara. Lu gak bisa banget lu. Dia orang bisa begitu, dia kalau bisa begitu dia mah, kalau gak bisa. Dia ngecatnya tugasnya cakep. Kalau ngecet cakep dia mengaji, cakep dia mah. Kayaknya kalau dengan YouTube punya berantakan karena akhirnya kalau jempol untuk pipet ya kan bahaya, tos pun jempol lagi kayaknya. Kasarnya dia mah. Nah, bisa aja begitu kan dari awal dari nol dulu. Bikin begituan konten kita bikin, jangan mau digoro-goroin kata Habib Umar. Manfaatkan produk kafir untuk kemaslahatan Islam, walaupun mereka bertujuan untuk menghancurkan kita dari teknologi, kata Habib Umar, karena dengan kebersihan hati kita dan kecerdasan akal kita yang didorong oleh semangat iman, maka akhirnya produk kafir yang tujuannya ingin menghancurkan kita justru untuk berdakwah
mendakwahkan Islam lebih luas lagi. Gimana tuh? Kok bisa begitu? Keberkerjaan hati, kebersihan hati akan melihat sudut pandang yang manfaat. Saya tanya, Wiro bagus nggak Wiro? Menurut kita jelek atau bagus? Kan jelek. Cuma kalau ada orang ambil peluang, gua aja gua. Bagaimana bikin resepnya? Biar apa? Nyari obatnya, biar orang pada beli. Karena nggak mungkin di rumah itu nggak ada tikus. Pasti kan akhirnya orang nyari resep ramuan apa? Bikin racun tikus. Yang tukang las, akhirnya di besi banyak banget. Gua apain ya? Ini dibelatan tikus. Betul nggak kira-kira? Inovasi. Nah, ambil nih tujuan kamu kan untuk bikin kita lalai. Hancurkan sekarang. Dengan cara apa? Kita inovasi juga. Habis waktu kita buat ngecat segala macam. Ya, kalau ngecat tembok nggak apa-apa, dia ngecat orang. Kasian orang ngecatin mulu, dibalas kagak, orang ngambek ya kan? Lu banyak kecewanya lu, karena beda berharap, jangan berharap. Laki-laki mau juga mahal. Tapi tunjukkan bahwa kalian itu orang hebat. Tuh ke perempuan begitu mudah. Sama kayak duit, kita butuh duit cuma pernah butuh begitu aja dah. Berapa baik, sedang bagaimana begitu. Tunjukkan nih kita santri. Nah, sekarang kan nanti udah mulai pintar tuh, daus itu pintar, pulang mah dia bisa ada kalian dia. Ada orang macam-macam dia bagian ngadu kan dia aja tenang lumayan lupa ngadu. Sekarang berapa tuh? Oh, lumayan. Wah, gagah. Udah belajar ngadu, udah kenal sama semen. Harus begitu. Santri mah kalau bisa ngaji biasa, tapi kalau bisa ngadu luar biasa. Wow, ente mah. Jangan kita nih semangat kita sok pengen jadi kiai kalon baik. Enggak begitu. Iya kalau nasib lu bagus, punya jemaah, punya murid. Kalau kagak, lu stres. Tapi kalau kita bisa pegang pacul, ya alhamdulillah, nggak ada jemaah pacul, aku paculin kan begitu semen, gua aduk-aduk. Betul kan? Jadi santri mah udah banyak skill, multi talenta. Udah multi talenta. Ini doain, saya lagi belajar bikin apa namanya? Apa tuh? Yang di Indonesia waktu itu ada stand up. Cuma belum. Ntar kalau saya udah siap baru saya mau ke ini. Saya lagi di pelan-pelan ke istrinya sih dia kagak tahu, saya malu. Jadi kita lagi ngomong dek-dek lagi biasa. Belajar stand up sendirian. Harus punya talenta. Kenapa? Lah kita masih muda. Tantangan kita banyak, otak kita masih sanggup. Lakukan apapun potensi. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat agama. Oh kita begini, aduh daus. Tadi gak itu maksudnya ngaduk yang banyak aduk. Oh ini cara ngaduk begini salah, kita ente bisa ngatur. Ini cara ngaduk yang benar begini, cara ngaduk yang salah begini. Gaya, iyalah. Belajar ngangkutin pasir dulu, sebelum jadi tukang naik dulu ngangkutin pasir. Itu ilmu itu kok. Entah kalau benar gue cara menggunakan pasir yang benar, ya kan? Begini, tahu. Makanya deket-deket sepatu dipepet terus pada itu ya kan, iseng-iseng tablogin, adukan, iseng-iseng belajar. Bang Nanang bisa sedikit bisa apa melester, ya karena di pondok dulu belajar. Kita nggak pernah malu kata guru, walaupun akan nempel-nempel nih tukang menempel, kita mah ambulan bagus. Mana ambak-ambakan, apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Kalau ambak-ambakan kita beresin, paham? Jangan kalau kita belajar ambak-ambakan malah kita beresin, merusak namanya. Ambil lagi, terus jangan ambil dari adukan, sisaan kita ambil, yang sisaan pada atas tuh, bang tadi melester nih, sisaan kan ada, ambil promotin. Nah, bagian sebelum bang tadi lagi minta adukan, kita manfaatin waktu kosong kita jangan lamun. Andai kata bisa lu mah, jangan ambil. Makanya bang kemarin beli sendok adukan dulu banyak, biar itu banyak ini. Belum sih, ntar pelan-pelan bisa. Manfaatin buat ngamprot dulu. Emang harus begitu, santri mah harus bisa. Lantar kalau ente punya pondok, amin. Punya majelis, amin. Ada apa-apa kagak ya kan kerepotan, gak terlalu bagaimana? Bisa. Paham? Nah, adu sama Allah kita. Jangan bertentang-tentang sama manusia. Ya, biasa aja kita mah. Jadi, karena Ki Habib Saleh Tanggung ngomong,
Tanaman itu subur karena lantaran derasnya hujan, bukan karena kencangnya petir, bukan karena geluduk. Subur tanaman, red. Ada nggak begitu? Nggak ada. Jadi kita kalau jadi muslim praktek, jangan kebanyakan ngomong, jangan banyak teori. Tadi subur itu tanaman itu bukan lantaran geluduknya, bukan, tapi lantaran air hujannya. Jadi kita praktekin, harus punya potensi, tidak harus sudah punya aku karena cinta bagaimana? Ente cucu jajan mulu. Nah, cucu kan begitu kita katanya, ya Allah ya Rabbi cepat ngehe, ya kan? Ya bahasanya. Nah, jadi itu kudu inovasi. Oh, ya Allah. Nanti kalau udah santai, saya kasih di belakang ada cetakan bata. Nanti saya bikin bata. Dulu saya suka punya sendiri bata. Di sekolah di iseng saya sendiri. Aduh, iseng bikin bata sendiri. Ada cetakan dan bikin bata. Karena dulu di pondok saya bikin bata. Jadi kita dulu kalau di pondok itu target bikin bata. Cuma kalau di sini kenapa nggak bikin bata, kita ada bisa lain. Kita nggak sebagai di sana. Kalau di sini bikin bata. Jadi pondok pesantren yang besar itu batanya kita yang paling bikin. Kecuali bata yang bata merah ya. Kalau bata merah kita nggak bikin, beli. Tapi kalau bata-bata yang botol itu kita bikin sendiri. Akhirnya kalau dulu saya belajar itu, racikan kita tahu ukuran semen pasar sekian perbandingannya. Akhirnya saya beli itu dari Jawa, cetakannya bisa ada. Itu kalau beli itu 1.500 kan, atau 1.300 gitu. Cuma itu kita bikin buat atas, Jadi atas kita bikin taman di atas, bikin kolam renang ya kan. Jadi ente kalau mau loncat gampang. Habis berenang nih, pengen nyegerin loncatnya ke bawah ya kan, seger ya kan, mati dan enak. Jadi senang banyak potensi. Ya. Tuh. Jadi bersih kalau perut lapar, sering perut lapar nih, Allah banyak kasih ide. Beda orang kenyang molor yang ada iler banyakin. Bukan ide. Aduh bagaimana gua cara ini begini. Ide buat tak ide buat. Akhirnya bahagia terus yang ada. Jangan keblek gak paham. Udah paham. Jadi lapar itu bukannya bikin kita sengsara. Justru kalau kita paham rasa lapar, timbul ide-ide canggih, ide-ide cemerlang. Nyukur bagaimana bisa nyukur? Belajar nyukur, daus, nggak pakai cukil bisa nyukur, nggak pakai. Ente kayak Ustaz tangan halus nih, kayaknya halus. Ya kan, saking halusnya buat garuk aja bisa. Ya kan, begini kan halus aja. Belajar nyukur, si itu jadi tumbal nggak apa-apa, daus si bonsai ini cukil jadi tumbal nggak apa-apa. Belajar nyukur, jadi kemana-mana kita nggak nyukur, kalau mau nyukur ribet, mau nyukur jauh, santai kudu bisa nyukur. Jadi bahasa makan rokok sebungkus aja sebatang udah bisa nyukur. Nah, sebatang doang udah happy aja nyukur, dari ngobrol resep, dari ngobrol aja, curhat masalah cewek segala macam lu lulus. Kan dia nggak tahu, biarin aja. Kan nggak ada kata belakang, nggak ngeliat dia. Tapi orang nggak tawain aja set pitak ya. Kan bisa dikit. Nggak apa. Resep. Belajar beli gunting. Ntar saya beliin. Belajar. Belajar kode yang bisa. Siapa yang di sini bisa? Ada minimal keberanian aja. Saya kalau pengen bisa kan gue bisa dikit. Cuma ntar gue semua yang bisa repot ya. Ntar gue buka baru shop juga, buka ini juga, lari aja gue borong semuanya. Ya kan? Repot juga. Kalian harus pintar, harus bisa. Meri, prihatin. Bikin bagaimana Rasulullah itu dalam kita itu begitu luar biasa. Kita buktikan kepada Rasulullah bahwa kita ini adalah umat yang hebat. Ya Rasulullah ini aku umat yang hebat. Kenapa? Aku rajin sholat kepada engkau. Selain aku rajin sholat kepada engkau, aku juga hebat. Kenapa? Aku tidak cengeng.
aku bukan anak mama. Kita ini bukan anak mama. Kita ini orang-orang yang kreatif. Kita orang yang mandiri. Walaupun mas saya punya duit, bapak saya punya duit, saya emang gak mau minta. Kenapa? Nunggu dikasih aja. Kenapa? Karena saya biasa susah. Itu begitu orang hebat mah. Jangan pun tahu nggak, emak gua orang kaya, bapak gua orang kaya, engkong gua orang kaya. Lah kalau susah dulu itu mah dulu. Ngapain lu ceritain apa gitu? Jadi jangan kita bangga dengan kehebatan orang tua kita, dan jangan kita bersedih dengan kelemahan orang tua kita. Kenapa? Rasulullah dengan orang tua kita, tapi ngajak kita. Paham sih? Waduna alal murtafi'i. Waduna, dan keenamnya, memilih rendah alal murtafi'i, meninggalkan yang tinggi. Memilih yang rendah alal murtafi'i, meninggalkannya yang tinggi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna tawaddu'a biduni min sarafil majalis. Inna tawaddu'a, sesungguhnya sifat tawadu, sesungguhnya sifat tawadu biduni, dengan yang hina. Adapun sifat tawadu dengan yang hina, min sarafil majalisi, itu sebagian dari kemuliaan majelis. Itu sebagian dari kemuliaan majelis. Rawahu at-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Wa ruwiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan sesungguhnya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a nafsahu, barang siapa yang meninggikan dirinya. Man rafa'a nafsahu, barang siapa yang meninggikan dirinya fi dunya, dalam urusan dunia, atau fi dunya, dalam hal dunia, koma